Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Cangcimen, berbincang cantik dengan mahasiswa zaman now. Dengan saya Suci Dirahayu. Di sini saya gak sendirian nih nanti. Nah, tentunya hari ini saya akan membawakan tema yang kali ini tuh banyak banget dibincangin oleh remaja-remaja zaman sekarang, dan juga kayak sebagai pondasi-pondasi untuk mungkin kedepannya kali ya. Nah, untuk itu gak usah lama-lama. Kali ini saya bakalan mengundang dua narasumber kita, tentunya yang udah terkenal di media sosial, yang pokoknya dia tuh melakukan diet namun berhasil gitu. Nah, gak usah lama-lama, langsung aja kita panggilin narasumber kita, yaitu Sri Wahyuni dan juga Fadli Perdana. Halo kakak. Halo. Gimana nih kabar kakak? Baik. Alhamdulillah baik. Oke. Ngomongin tentang masalah diet ya, tentu aja hari ini kita ngebawain tema tentang diet sehat untuk remaja nih teman-teman semuanya. Jadi ada dua narasumber kita, yaitu Kak Sri Wahyuni atau yang bisa disebut Kak Yuni, dan juga Kak Fadli Perdana. Ini yang bisa disebut dengan Kak Fadli ini mempunyai pengalaman diet yang mungkin yang mereka lakukan itu tuh udah berhasil gitu, sampai sekarang udah badannya udah ideal banget gitu. Kira-kira dari Kak Yuni sendiri nih Kak, untuk melakukan diet itu kira-kira berapa lama nih kakak melakukan dietnya? Aku yang bener-bener diet itu udah sekitar 1,5 tahun Kak. Oh, 1,5 tahun, berarti lumayan lama ya. Tapi gak lama, tapi masih sebentar gitu teman-teman. Kemudian untuk dari Kak Fadli sendiri berapa nih? Udah berapa lama melakukan program diet sampai saat ini tuh udah dapat bentuk badan yang ideal banget gitu buat kalangan para cowok-cowok gitu? Ya, kalau saya kebetulan saya udah memiliki badan yang cukup ideal, jadi saya tidak membutuhkan waktu yang lama ya, kira-kira sekitar 12 bulan lah sekiranya. Oh, berarti kalau 12 bulan itu 1 tahun satu teman-teman. Iya, betul. Pakai bulan ya. Untuk dietnya ini kan sebelumnya berarti Mas Fadli ini, Kak Fadli ini cuma hanya mengidealkan badan aja, jadi nggak kayak gemuk ke kurus gitu ya? Iya, cuman membuat Kayak badan lebih ini, enak lebih- dilihat aja Oh, gitu. oke. Kemudian nih teman-teman semuanya, untuk selanjutnya ini mengapa dari Kak Yuni ya, mengapa Kak Yuni melakukan diet di umur yang sekarang yang ibaratnya tuh dari Kak Yuni sendiri ini masih dibilang relatif muda teman-teman ya. Nah, kira-kira bisa tuh apa jawaban dari Kak Yuni? Kalau aku kenapa milih usianya sekarang, karena kan kalau yang masa remaja masih seumuran aku ini kan masih daya tahan tubuh, staminanya masih bagus kan, masih kuat. Jadi lebih memilih untuk diet mulai dari sekarang. Jadi biar sampai ke depannya pun walaupun staminanya udah mulai turun, aku udah terbiasa sama diet-diet seperti itu. Oh, berarti tuh kayak buat ngejaga stamina gitu Iya, ya? betul. Oh, padahal tuh masih ibaratnya tuh di umur yang Kak Yuni sekarang tuh masih muda gitu. Masih 17 tahun bukan Kak? Iya. Kemudian untuk dari Kak Fadli sendiri nih, dengan pertanyaan yang sama seperti Kak Yuni, mengapa sih Kak Fadli melakukan diet di umur yang sekarang? Kalau dari saya sendiri sih, karena saya merasa kurang percaya diri ya di depan teman-teman, tuh suka katain kayak badannya kurang ideal dan sebagainya gitu. Jadi kalau menurut saya mau menunjukkan kepada mereka gitu kalau saya tuh bisa melakukan diet dengan cepat gitu maksudnya. Oh, iya. Ya gitu. Jadi Kak Fadli ini tuh melakukan diet karena emang banyak gitu ya omongan-omongan gitu dari Iya, betul. teman-teman Kak Fadli. Nah, kira-kira tuh dari kapan sih Kak kalau kakak ngerasain itu? Kalau untuk ngerasainnya sih udah dari sekitar 2 bulan yang lalu ya. Cuman kan
kalau untuk program dietnya itu kan kita kan butuh progres, jadi kita menjalaninya pelan-pelan aja seiring jalannya waktu kan, sambil dinikmati aja gitu. Bener banget. Sebenarnya dari apa yang Kak Fadli sudah lakuin ini sekarang tuh ada plus minusnya ya teman-teman nih. Untuk minusnya ini sebenarnya kita tuh nggak boleh yang ibaratnya langsung gitu ngomong dengan apa yang kita rasain gitu ya. Kita melihat orang gemuk nih, oh gemuk banget gini nih. Nah kita nggak tahu nih orang yang orang yang kita katain itu tuh dia merasa sakit hati atau gimana. Nah mungkin Kak Fadli sendiri itu merasakan seperti itu gitu ya teman-teman. Itu dari minusnya. Kalau untuk plusnya itu kayak gimana nih Kak Fadli? Kayak bisa ini ya, kita bisa lebih introspeksi diri aja, menjadi lebih baik. enjoy ya gitu ya untuk melakukan hidupnya. Oke, baik. Nah Kak Fadli, kan aku denger ya kalau mie atau indomie itu kan mengandung kalori yang cukup tinggi ya kayak ini ya Kak Fadli ya. Nah itu dari Kak Fadli sendiri itu ada kayak larangan gitu nggak sih, kayak misalnya gue dietnya nggak mau makan mie nih sebulan, nggak mau makan 2 bulan, 3 bulan atau gimana? Kalau saya sendiri sih karena saya tahu akibatnya makan mie berlebihan itu sangat banyak dampaknya ya, jadi saya berusaha sebisa mungkin ya jangan makan banyak-banyak lah kalau mie. Kalau bisa ya, karena saya juga lagi melakukan program diet, jadi saya perbanyak aja makanan sayur-sayuran dan ya ubi-ubian kayak gitu-gitu aja sih Kak. Jadi gitu. kalau yang makan lebih karbo gitu jadi saya hindarin kalau bisa. Berarti tuh tipenya Kak Fadli itu dia menghindari nih teman-teman untuk makanan-makanan yang mengandung karbo. Nah itu kan mie sendiri kan kayak ada mengandung karbonya dan bisa dibilang kalorinya lebih tinggi ya daripada nasi. Nah mungkin dari cara dietnya Kak Fadli seperti itu nih teman-teman ya, jadi bisa diikuti nih caranya Kak Fadli untuk melakukan program dietnya. Kemudian dari Kak Yuni sendiri nih Kak, bagaimana nih cara kakak jika tiba-tiba ingin mengkonsumsi makanan kesukaan kakak? Kalau aku nggak berhentiin sepenuhnya sih ya, aku cuma kayak misalnya aku pengen banget makan itu, sementara harusnya hari ini aku benar-benar harus tahan nggak makan itu gitu. Itu biasanya aku caranya lebih ke tetap makan, cuma dikurangin porsinya aja. Jadi misalnya yang biasanya 1 porsi itu bisa-bisa aku separuh atau nggak sampai separuhnya, jadi setengahnya. Terus aku ngurangin makan, misalnya sehari itu aku harusnya 2 kali makan berat. Nanti yang seharinya aku ganti sama yang aku pengen makan itu. Oh gitu. Berarti tuh ada rencana nggak sih kayak misal H-1 besok gue pengen makan ini nih, itu ada rencana gitu? Iya ada, biasanya kan kadang datangnya tiba-tiba ya Kak. Misalnya datangnya siang kayak, aku pengen buat makan ini nih, biasanya udah lama nggak makan. Itu biasanya aku gantinya besoknya sih Kak. Jadi dari pagi tuh udah bener-bener kayak ngatur waktunya. Kalau misalnya hari ini makan karbo yang pagi, nanti yang aku pengenin misalnya ntar sore, siangnya aku makan ngemil. Oh iya gitu. Berarti bisa disimpulin tuh kalau kakak tuh bisa makan itu tapi di hari yang itu, tapi dengan porsi yang sedikit ya Kak? Iya betul, lebih dikurangi sih. Oke, baik teman-teman, bagus juga tuh buat caranya Kak Yuni ya. Kemudian untuk selanjutnya nih dari Kak Yuni sendiri, olahraga apa sih Kak yang bikin kakak tuh semangat dalam melakukan diet? Karena kan kalau diet tanpa olahraga kayaknya badannya lentur banget ya Kak ya. Jadi tuh harus olahraga teman-teman. Nah terus dari Kak Yuni sendiri nih, olahraga yang bikin semangat kakak tuh apa nih? Kalau aku karena hobi lari juga sih ya kayak, jadi kalau pagi biasanya lari sih Kak, bener-bener kayak jogging gitu, cuma yang trek-trek pendek aja. Terus nanti aku abis itu workout gitu Kak. Terus kalau misalnya kayak abis itu kan kita bisa capek, lapar gitu ya Kak, aku gantinya sama susu. Jadi konsumsinya susu, jadi abis olahraganya nggak yang berat-berat gitu. Oh gitu. Ya. Kalau misalnya di hari itu tuh ada kerjaan di pagi hari itu, kira-kira Kak Yuni tetap melakukan olahraga kecil-kecilan itu nggak sih? Iya, aku biasanya ya minimal 10 menit 15 menit lah. Maksudnya kayak ngeganti, misalnya kerjaan aku harus jam 8, berarti 15 menit atau 20 menit sebelumnya itu aku olahraga dulu sebentar. Karena kan nggak olahraga yang berat, cuma workout di rumah aja gitu. Gitu. Itu dicontoh ya teman-teman ya. Kemudian dari Kak Fadli sendiri nih Kak,
untuk Kak Fadli, olahraga apa yang membuat kakak tuh semangat dalam melakukan diet sampai sekarang? Oke, kalau saya sendiri sih saya biasanya olahraganya yang santai aja ya, kayak misalnya kayak yang bisa dilakukan di rumah, treadmill gitu kayak. Itu sebenarnya kalian bisa ngelakuin kan di rumah ya. Jadi kalau kalian mager kan ya udah di rumah aja gitu olahraganya kan. Walaupun kalian setidaknya di rumah tapi kan tetap bisa menggerakkan bagian tubuh kalian gitu. Ya, itu solusinya dengan treadmill aja gitu. Oh, berarti tuh Kak Fadli kalau misalnya olahraga tuh lebih ke treadmill aja gitu? Iya, treadmill kayak dari situ itu udah cukup aja gitu. Setidaknya kan kita mengeluarkan keringat-keringat kita kan. Jadi ya menurut saya itu udah. Kalau untuk ke gym gitu, kira-kira kakak gimana tuh kalau ke gym? Kalau dari saya kebetulan kan berat badan saya tidak terlalu Nggak saya tidak terlalu suka yang over lah gitu. Over. Menurut saya tidak memungkinkan untuk mengangkat beban yang seberat itu jadi saya tidak yakin akan olahraga gym itu gitu. Oh, berarti dari Kak Fadli sendiri tuh kan biasa kalau cowok-cowok itu kan ada yang ibaratnya katanya bulking atau bulking ya? Pokoknya yang bikin sayap gitu kan. Nah dari Kak Fadli sendiri kayak nggak menghindari. Iya. Roti sobek teman-teman. Iya. Oke. Oke, selanjutnya dari Kak Fadli ini kira-kira apa nih Kak yang bisa kakak lakukan setelah mendapatkan berat badan yang ideal dari kakak sendiri? Ya kalau saya sih, saya akan tetap melakukan program diet ini ya. Cuman tidak serutin yang pas saya awal-awal pengen diet banget gitu ya. Karena saya udah mencapai itu semua, jadi menurut saya kalau terus-terusan kayak gini kan nanti malah tambah kurus gitu kan. Jadi cukup ideal aja, jangan sampai kekurusan gitu. Oke. Nggak kebayang loh kalau Kak Fadli itu sekurus apa gitu. Keterusan ya Kak. Bener. Tapi Kak Fadli bisa nih kalau misalnya ada kepikiran nggak sih kayak pengen bulking gitu? Kalau buat bulking mah saya nggak pernah kepikiran karena saya udah melihat dari postur tubuh saya sendiri, saya tidak memungkinkan untuk melakukan itu gitu. Berarti dari Kak Fadli itu kayak nggak ada niatan untuk bulking ya teman-teman ya, tapi cara Kak Fadli diet ini kayak lumayan bagus sih ya teman-teman, dari menghindari karbohidrat. Nah itu kan bagus tuh buat diet. Nah tapi bisa dari cara dietnya Kak Fadli itu dia nggak terlalu apa ya Kak Fadli, kalau misalnya diet ekstrim, bener gak Kak Fadli? Iya. Jadi kayak dia tetap santai gitu, tapi menghindari karbohidrat. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih mungkin ya untuk Kak Yuni, bagaimana cara kakak nih untuk tetap konsisten dalam melakukan diet ini? Aku bener-bener kayak mengatur kalori sih Kak, yang dimakan setiap hari gitu. Jadi bener-bener yang biar tetap konsisten, jadi biar terbiasa aja gitu. Jadi udah konsisten sama kalori-kalori yang harus dimakan setiap hari. Tetap kalau misalnya untuk menghitung kalori itu kan harus pakai ada aplikasi atau ada fitur-fitur tadi Kak, kalau misalnya dari kakak sendiri? Kalau aku nggak sih Kak, bener gimana ya Kak, jadi kayak rutin sendiri aja gitu kan. Jadi bener-bener yang kayak harusnya hari ini makannya segini. Oh berarti udah gitu. direncanain. Iya teman-teman. betul. Oke baik. Kemudian ini kan udah membahas tentang diet yang Kak Fadli sama Kak Yuni itu sudah lakukan ya. Mungkin dari Kak Yuni sendiri ini ada 1,5 tahun ya Kak ya untuk menjalankan dietnya dan mendapatkan berat badan yang ideal. Nah kemudian dari Kak Fadli ini menjalankan dietnya berapa Kak? 1 tahun ya? Iya, 1 tahun, sekitar 1 tahun. Kata Kak Fadli 12 bulan, kan 12 bulan 1 tahun ya? Oke. Kemudian untuk ini kan mau mendekati penutupan ya. Nah dari Kak Yuni sama Kak Fadli sendiri nih kira-kira ada quotes atau saran dan masukan gak sih buat teman-teman semuanya di rumah kalau misalnya mau menjalani program diet itu kayak gimana?
Kalau dari aku sendiri kayak kalau misalnya emang mau diet tuh jangan kayak neken diri sendiri ya Kak. Jadi maksudnya kayak yang jangan pengen buru-buru cepet Iya. berhasil dietnya gitu. Maksudnya pelan-pelan aja gitu biar terbiasa. Jangan kan maksudnya takutnya nyakitin badan sendiri ya kayak Iya. maksudnya pengen turun segini terus dengan waktu segini harus dapet segini terus akhirnya nggak makan atau Terus apa stres ujung-ujungnya kan gitu ya. ujung-ujungnya sakit terus kayak yang ada tuh bukannya dietnya bagus malah kayak nyakitin diri sendiri jadi mendingan kayak pelan-pelan aja atau ya nantinya juga kan jadi rutin sendiri kan terus ya, apalagi kebiasaan. ya apalagi kalau misalnya yang diet ekstra kan malah ngerusak badan ya kayak yang tadinya gemuk bisa-bisa di sini jadi kayak kendor Iya. gitu kan Kak. Jadi lebih pelan-pelan aja sih maksudnya biar nggak neken diri sendiri juga. Oke, nah dari Kak Fadli sendiri nih, kira-kira apa saran dan masukan buat teman-teman semua yang ada di rumah ini untuk melakukan dietnya nanti gitu? Nah, kalau pesan-pesan dari saya sih simpel aja kalau misalnya mau ngelakuin diet yaitu harus konsisten. Jadi buat apa kalau kita ngelakuin diet sekali, 2 kali gitu. Iya. Terus setelah itu kita makan makanan yang berat-berat Berat lagi. lagi. Jadi ya percuma aja gitu. Jadi intinya harus konsisten aja sih dan niat juga gitu kan. Nah, Kadang tuh ya, nggak teman-teman di rumah aja nih. Dari saya sendiri tuh kalau mau kayak diet tuh kayak konsistennya susah banget gitu ya kayak Betul. konsistennya niatnya gitu kan. Kalau misalnya udah ngelakuin tapi kayak nggak konsisten, kadang libur dulu nanti aja besok aja dietnya, Iya. gitu. Besok aja dietnya kan jadi gimana gitu. Sama aja kayak nggak berkurang ya Kak. Oke teman-teman semuanya. Jadi tadi itu adalah perbincangan kita tentang diet sehat untuk remaja. Teman-teman mungkin dari teman-teman di rumah bisa menjalankan atau termotivasi nih untuk lakuin diet sekarang, nggak ngelakuin diet besok ya kayak. Oke, baik. Namun sebelum saya menutupi acara program kali ini, saya Suci Rahayu pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saya dalam pengucapan nih kayak untuk Kak Yuni, Kak Fadli, kemudian teman-teman semuanya. Jangan lupa juga untuk terus pantengin program Cangcimen berbincang dengan mahasiswa zaman now di setiap pagi jam 8. Oke, dadah.